Selamat datang di video pemrograman Android ke-7 bagian ke-6. Pada video kali ini, kita akan mengimplementasikan operasi CRUD, yaitu operasi penambahan, pembaharuan, dan juga penghapusan data berita pada basis data. Video ini merupakan sebuah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video ke-7 bagian ke-5. Jika kalian belum menyelesaikan ataupun belum mengerjakan video ke-7 bagian ke-5, silakan buka melalui pop-up link yang muncul pada pojok kanan atas video, atau bisa juga dilihat pada deskripsi video ini. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan, karena dengan subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuan, kalian tidak akan ketinggalan jika ada video berikutnya yang sudah tayang di channel ini. Untuk melakukan operasi CRUD, khususnya proses penambahan dan juga pembaharuan data berita, kita akan bentuk sebuah metode masih pada kelas input activity yang kita berikan nama simpan data. Metode ini akan berfungsi untuk melakukan penyimpanan data, baik itu data baru ataupun pembaharuan data lama. Untuk memproses data, di sini saya akan membentuk beberapa variabel lokal dengan tipe data string, yaitu ada judul, caption, penulis, isi berita, dan juga link. Setelah itu, kita akan bentuk objek dari kelas date yang akan saya beri nama tanggal untuk menyimpan data tanggal yang akan kita proses ke penyimpanan. Setelah itu kita buat sebuah try catch untuk melakukan konversi ataupun parsing dari data tanggal, di mana tanggal akan kita isi melalui objek SD format dan dilanjutkan dengan metode parse dengan parameter value dari edit tag tanggal. Kemudian pada catch kita gunakan parse exception ER. Setelah itu kita akan bentuk sebuah objek dari kelas berita yang merupakan objek sementara yang akan kita gunakan sebagai parameter proses penyimpanan data. Kita berikan nama temp berita. Objek temp berita akan kita bentuk dengan parameter yang sudah kita sediakan, mulai dari ID berita yang merupakan sebuah variabel global yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kemudian setelah itu adalah variabel judul. Setelah judul ada tanggal. Kemudian ada gambar. Namun sebelumnya gambar belum kita definisikan. Silakan tambahkan kembali pada variabel lokal di metode simpan data. Setelah itu setiap variabel akan kita isi dengan data yang kita ambil dari setiap edit tag pada layout activity input. Mulai dari variabel judul kita isi dengan teks pada edit tag judul. Kemudian gambar kita ambil dari content description di objek IV berita. Dilanjutkan dengan caption, penulis, dan juga isi berita, dan dilanjutkan dengan link daripada berita. Setelah itu kita lanjutkan ke pembentukan objek temp berita. Kita berikan parameter berikutnya adalah gambar. Namun di sini perlu bisa diperhatikan bahwa parameter tanggal ada peringatan belum atau ada kemungkinan belum diinisialisasi. Ini terjadi karena pembentukan awal belum kita lakukan inisialisasi. Silakan bentuk objek tanggal menggunakan perintah new date. Kemudian lanjutkan pada pembentukan objek temp berita dengan parameter selanjutnya, yaitu caption, penulis, isi berita, dan juga link. Setelah objek temp berita terbentuk, kita akan masukkan ke dalam basis data. Namun sebelumnya kita perlu periksa apakah proses penyimpanan ini adalah penyimpanan data baru atau pembaharuan data dengan menggunakan bantuan variabel update data. Jika variabel update data bernilai true, artinya bahwa operasi penyimpanan dilakukan untuk penyimpanan data pembaharuan. Nah, di sini kita
panggil metode edit berita dari objek DB Handler, di mana akan membutuhkan satu parameter objek berita yang akan kita isi dengan temp berita. Setelah itu kita tampilkan sebuah pesan bahwa data berita telah diperbaharui melalui sebuah toast. Jika kondisi dari variabel update data tidak sama dengan true atau merupakan sebuah operasi penambahan data baru, kita akan panggil metode tambah berita melalui objek DB Handler dengan menggunakan parameter temp berita juga. Kemudian setelah itu disusul dengan pembentukan sebuah toast dengan pesan bahwa data berita telah ditambahkan. Sampai di sana dua operasi sudah didefinisikan dalam satu metode dengan nama simpan data. Selanjutnya untuk operasi penghapusan data, kita akan bentuk sebuah metode dengan nama hapus data, di mana pada metode ini kita akan definisikan perintah untuk melakukan penghapusan data. Nah, di sini kita perlu lihat pada kelas database handler bahwa metode hapus berita membutuhkan satu parameter objek berita. Namun sebenarnya untuk proses penghapusan kita hanya membutuhkan sebuah ID dari berita yang akan dihapus, sehingga kita akan modifikasi parameter dari metode hapus berita menjadi sebuah ID yang memiliki tipe data integer. Kemudian kita sesuaikan juga pada parameter where clause menjadi ID berita. Kemudian kita kembali ke kelas input activity, khususnya pada metode hapus berita. Di sini kita akan panggil metode hapus berita dari objek DB Handler dengan parameter ID berita. Kemudian kita tampilkan sebuah pesan melalui toast yang menyatakan bahwa data berita telah berhasil untuk dihapus. Setelah itu, metode simpan data dan juga hapus data akan kita panggil melalui sebuah event click, sehingga kita akan implementasikan interface onClickListener pada kelas input activity dengan menggunakan perintah implement view onClickListener. Nah, seharusnya akan muncul pesan peringatan bahwa kita perlu mengimplementasikan metode onClick. Silakan dipilih pada peringatan yang muncul, kemudian pilih metode onClick. Pada metode onClick kita akan definisikan beberapa event click yang terjadi berdasarkan pemanggilnya, yaitu melalui sebuah parameter view dengan nama v. Pertama-tama kita akan ambil ID dari pemanggil metode onClick yang akan kita simpan dalam sebuah variabel dengan nama ID view. Kemudian kita isi dengan ID dari objek v menggunakan metode getID. Setelah itu kita akan bandingkan apakah ID view sama dengan resource ID dengan nama button simpan. Artinya tombol simpan dilakukan operasi klik. Jika iya, maka kita akan panggil metode simpan data. Kemudian jika ID view sama dengan resource ID dengan nama IV berita atau saat gambar berita diklik, kita akan panggil metode pick image yang kita definisikan pada video sebelumnya. Di sana untuk melakukan proses pengambilan gambar. Nah, sedangkan untuk hapus data tidak kita definisikan pada metode onClick, melainkan pada metode onOptionItemSelected. Karena memang event click terjadi pada pemilihan sebuah menu, yaitu menu dengan ID item menu hapus. Di sini kita lakukan pemanggilan metode hapus data. Setelah itu kita tutup beberapa metode yang sudah kita definisikan sebelumnya untuk merapikan struktur kode program kita. Setelah itu, baru kita masuk ke metode onCreate untuk menyatakan bahwa objek-objek yang kita butuhkan untuk memiliki event click kita perlu definisikan di sini. Dimulai dari IV berita untuk memilih gambar, kemudian melalui metode setOnClickListener yang akan mengacu pada metode onClick. Kemudian untuk tombol simpan belum kita definisikan, sehingga kita perlu bentuk objek dengan nama btn simpan
Kemudian kita hubungkan dengan view dengan ID btn_simpan. Baru setelah itu kita akan tambahkan event click melalui metode setOnClickListener dengan parameter this, karena memang metode onClick ada di kelas ini. Kemudian kembali ke metode save image to internal storage. Di sini kita sudah mendesain bahwa setiap gambar akan disimpan ke dalam internal storage pada sebuah direktori yang kita berikan nama image, di mana pola penamaan adalah berita, kemudian data tanggal penyimpanan dengan ekstensi .jpg. Namun pada proses sebelumnya kita melakukan penyimpanan gambar pada resource drawable. Nah, paradigma ini akan kita ubah, di mana pada saat inisialisasi data atau 4 berita awal di bagian kelas database handler kita menambahkan data berdasarkan nama gambarnya yang sudah kita tambah ke resource drawable. Misalnya di sini ada berita 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan lakukan perubahan bahwa seluruh data gambar akan disimpan dalam internal storage di dalam sebuah folder dengan nama image. Sehingga pada proses penambahan data awal berupa 4 berita ini kita akan ambil dari drawable dan kita simpan juga ke dalam folder image agar semua data gambar berada dalam satu folder yang sama. Untuk membantu proses pengambilan gambar, kita akan buat sebuah metode baru pada kelas database handler yang diberikan nama store image file yang memiliki tipe data string atau akan mengembalikan objek string, di mana kita berikan sebuah parameter dengan nama image name dengan tipe data string. Dalam metode ini kita bentuk sebuah objek string dengan nama location yang akan dikembalikan ke pemanggilnya nanti. Kemudian parameter yang kedua adalah ID. Di sini kita tambahkan dengan tipe data integer. Untuk proses penyimpanan gambar, kita membutuhkan sebuah objek bitmap. Kita akan berikan nama image. Kemudian kita akan isi dengan decode resource dari kelas bitmap factory. Parameternya kita isikan dengan konteks. Untuk konteks, kita akan ambil dari konstruktor kelas database handler. Sebenarnya sudah kita berikan sebelumnya namun belum tersimpan. Sehingga kita tambahkan sebuah objek konteks dengan nama konteks. Kemudian kita akan isi dengan parameter ctx pada konstruktor kelas database handler. Setelah itu, objek konteks akan kita pakai pada metode store image file pada bagian decode resource. Nah, konteks akan kita gunakan untuk mengambil resource melalui metode get resource. Kemudian parameter yang kedua adalah ID. Pada proses ini kita akan mengambil gambar yang ada di resource drawable berdasarkan ID-nya. Kemudian kita bentuk ke dalam bentuk bitmap. Tepatnya pada objek dengan nama image. Setelah itu, setelah dibentuk sebuah bitmap, kita akan simpan ke dalam media penyimpanan internal. Nah, agar tidak menuliskan kode yang sama, kita akan gunakan metode yang sudah kita definisikan pada kelas input activity, yaitu metode save image to internal storage. Namun kita perlu ubah modifiernya dari private menjadi public agar bisa diakses dari luar. Dan juga kita nyatakan metode ini merupakan sebuah metode statik agar bisa nantinya kita akses tanpa perlu membentuk objek dari kelas input activity. Karena pada metode save image to internal storage ini membutuhkan sebuah konteks, tepatnya pada pembentukan objek konteks wrapper, kita akan tambahkan sebuah parameter konteks sehingga kita bisa akses dari luar dengan memberikan konteksnya masing-masing. Kemudian ganti get application context menjadi ctx pada pembentukan objek konteks wrapper. Setelah itu
kita juga modifikasi metode ini agar nantinya bisa mengembalikan sebuah objek string yang akan kita isi dengan lokasi gambar pada internal storage, sehingga kita modifikasi tipe metode menjadi string. Setelah itu bisa kita lihat bahwa ada 3 peringatan pada statement untuk menampilkan gambar pada image view atau IV berita. Itu terjadi memang karena metode kita sudah menjadi sebuah metode statik, sehingga objek non-statik tidak akan bisa dipanggil secara langsung. Nah, solusinya kita akan hapus saja. Nanti kita akan set penampilan gambar melalui metode load image from internal storage. Kita ganti dengan pengembalian nilai atau return value dari metode ini dengan sebuah value dari URI save image yang kita konversi ke dalam bentuk string. Kemudian kembali sedikit ke atas untuk memperbaiki kesalahan yang muncul. Tepatnya di metode onActivityResult, kita ganti statement di baris ke-100 dengan menambahkan sebuah objek string untuk menampung value yang akan dikembalikan oleh metode save image to internal storage. Kita beri nama location. Kemudian kita tambahkan satu parameter konteks yang baru saja kita tambahkan. Setelah itu, berdasarkan objek location, kita akan gunakan untuk menampilkan gambar. Di sini kita gunakan bantuan metode load image from internal storage dengan parameter location daripada gambar kita sebelumnya, sehingga di sana kita tidak perlu mendefinisikan proses untuk menampilkan gambar lagi. Namun pada metode load image from internal storage kita perlu tambahkan satu perintah lagi, yaitu saat gambar sudah ditampilkan kita berikan content description pada image view IV berita dengan lokasi daripada gambar itu pada media penyimpanan. Setelah itu, kita akan panggil metode save image to internal storage melalui kelas database handler. Tepatnya untuk mengambil gambar dari resource drawable. Nah, pertama-tama kita isi objek string location dengan lokasi gambar yang akan dikembalikan oleh metode save image to internal storage, di mana kita akan berikan 2 buah parameter, yaitu bitmap gambar yang sudah kita bentuk sebelumnya, dan yang kedua adalah konteks. Setelah lokasi gambar diterima, kita akan kembalikan ke pemanggil metode ini. Nah, di sini mungkin parameter image name tidak kita butuhkan, sehingga bisa dihapus saja. Kemudian selanjutnya kita kembali ke metode inisialisasi berita awal. Kita akan ganti parameter gambar pada pembentukan objek berita sementara, yaitu berita 1 sampai dengan berita 4, dengan nilai yang dikembalikan oleh metode store image file. Parameter yang kita berikan adalah ID drawable gambar berita, mulai dari berita 1 sampai dengan berita 4, silakan disesuaikan kembali. Setelah semua parameter gambar disesuaikan, kita akan lakukan modifikasi terhadap struktur database ataupun tabel kita, sehingga kita lakukan peningkatan versi dari 1 menjadi 2, karena kita akan lakukan beberapa modifikasi. Yang pertama, kita lihat bahwa pada metode onCreate akan dipanggil ulang ketika kita melakukan pembaharuan versi daripada database kita melalui tentu saja pada konstruktor database handler berdasarkan database version, di mana akan dimulai dengan pemanggilan metode onUpgrade untuk menghapus tabel yang sudah ada. Di sini hanya ada satu tabel. Kemudian kita mengeksekusi metode onCreate setelah proses penghapusan data. Nah, pada metode onCreate kita akan modifikasi kolom ID berita dari tabel berita menjadi sebuah kolom yang memiliki nilai auto increment, agar nantinya ID berita tidak perlu kita berikan secara manual, karena itu harus bersifat unik dan kita tidak perlu memikirkan ID berapa yang harus kita berikan. Setelah itu, karena ada perubahan pada struktur tabel,
kita perlu penyesuaian pada metode tambah berita, di mana content value ID tidak perlu kita berikan. Namun untuk metode pembaruan masih dibutuhkan untuk ID ataupun kunci pembaruan data. Kemudian pada kelas input activity kita lihat di sini ada satu pesan error. Setelah ditelusuri ternyata ada satu kurung penutup yang lebih pada baris 113, yaitu pada saat kita menambahkan atau memodifikasi konteks daripada konteks wrapper sebelumnya. Silakan dihapus jika kalian juga mengalami kelebihan kurung tutup. Kemudian kembali ke berita adapter. Pada berita adapter, kita akan melakukan penyesuaian proses pengambilan gambar yang akan ditampilkan pada card view di dalam recycler view berita. Sebelumnya kita memang menggunakan perintah untuk mengambil gambar dari resource drawable. Namun karena seluruh data gambar sudah terpusat dalam sebuah folder dengan nama image, maka kita perlu penyesuaian agar data gambar yang dimuat dalam card view juga diambil dari folder tersebut. Sebenarnya proses pengambilan gambar kita juga dapat menggunakan metode load image from internal storage yang sudah ada pada kelas input activity. Di sini dapat kita ubah dengan modifier public dan tipe metode static. Namun di sini akan membutuhkan penyesuaian lagi, sehingga saya tidak akan lakukan itu. Cukup kita ambil isi dari metode ini yang akan kita duplikasi pada kelas berita adapter, dengan sebelumnya kita hapus perintah untuk mengambil gambar dari resource drawable. Selanjutnya baru kita paste beberapa baris kode yang kita salin dari kelas input activity. Akan muncul pop-up untuk mengimport beberapa pustaka yang dibutuhkan. Di sini memang beberapa pustaka untuk proses pengolahan file gambar tadi. Silakan pilih OK dengan memilih seluruh pustaka yang disarankan. Setelah itu akan ada beberapa notasi dengan warna merah atau kegagalan karena memang beberapa parameter yang kita panggil tidak tersedia di kelas ini. Yang pertama adalah image location pada pembentukan objek file akan kita ganti dengan folder gambar. Kemudian IV berita atau objek image view yang akan kita isi gambar, kita ganti dengan folder IMG berita. Begitu juga pada penentuan content description-nya. Dan yang terakhir adalah image location, kita juga arahkan ke folder gambar. Satu pesan error masih muncul pada bagian toast. Ini terjadi karena kita memberikan parameter this pada sebuah kelas yang bukan merupakan sebuah activity, sehingga kita akan ganti dengan menggunakan konteks atau di mana tools ini akan ditampilkan. Sampai di sana proses penampilan data gambar pada card view sudah kita perbaiki. Selanjutnya kita kembali ke kelas database handler untuk melakukan penyesuaian proses inisialisasi data berita awal. Sebelumnya kita telah menambahkan pemanggilan metode inisialisasi berita awal pada konstruktor kelas database handler. Hal tersebut akan menambahkan 4 contoh berita yang sudah kita definisikan pada metode inisialisasi berita awal setiap pembentukan objek dari kelas database handler. Namun pada contoh sebelumnya tidak akan terjadi duplikasi data karena ID daripada berita kita tentukan secara manual. Nah sekarang karena struktur tabel berita sudah kita modifikasi, di mana ID berita merupakan sebuah kolom yang bersifat auto increment, sehingga setiap ada data baru akan dibuatkan ID baru. Dan setiap dilakukan pembentukan objek dari kelas database handler, maka akan dilakukan penambahan 4 data berita tadi. Sehingga sekarang menjadi tidak tepat jika pemanggilan metode inisialisasi berita awal dilakukan pada konstruktor. Solusinya, pemanggilan metode inisialisasi berita awal akan kita pindahkan ke dalam metode onCreate agar
keempat berita awal tadi hanya akan ditambahkan satu kali ketika tabel berita selesai dibentuk. Mengingat proses inisialisasi berita awal ada proses penyimpanan ke dalam basis data, sehingga kita akan teruskan menggunakan objek DB yang sudah ada pada method onCreate, yaitu merupakan sebuah objek dari kelas SQLite Database yang akan diteruskan ke dalam metode inisialisasi berita awal. Sehingga pada metode inisialisasi berita awal kita perlu juga definisikan bahwa metode ini membutuhkan satu parameter SQLite Database yang kita beri nama DB. Setelah itu objek DB akan kita gunakan setiap pemanggilan metode tambah berita, agar nantinya pada metode tambah berita kita tidak perlu membentuk objek daripada SQLite Database kembali. Namun metode tambah berita yang sudah kita definisikan sebelumnya akan kita gunakan juga untuk menambahkan berita dari luar kelas database handler, sehingga kita perlu lakukan pembentukan metode dengan nama tambah berita baru, namun dengan menggunakan dua buah parameter atau menggunakan parameter yang berbeda. Di sini kita akan lakukan dengan menggunakan teknik overloading, atau terdapat lebih dari satu metode yang memiliki nama yang sama, namun dengan karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang dimaksud di sini adalah jumlah parameter yang berbeda. Di sini kita duplikasi metode tambah berita dan kita tambahkan satu parameter SQLite Database. Setelah itu, pembentukan objek SQLite Database di dalam metode tambah berita kita akan hapus karena memang sudah kita terima dari parameter. Sekarang kita sudah memiliki dua buah metode dengan nama tambah berita, namun dengan jumlah parameter yang berbeda. Kembali ke metode inisialisasi berita awal, kita akan gunakan objek DB sebagai parameter di metode tambah berita. Pada saat kita menambahkan setiap berita dummy yang sudah kita definisikan dari berita 1 sampai dengan berita keempat. Sampai di sana sudah selesai. Kita bisa tutup terlebih dahulu beberapa metode yang telah kita definisikan sebelumnya. Kemudian kita masuk kembali ke kelas input activity. Di bagian method save image to internal storage yang sebelumnya saya desain pada penamaan file menggunakan format berita, dash, tanggal dan waktu saat penyimpanan data gambar tersebut. Nah, nanti akan ada kemungkinan terjadi penyimpanan gambar dalam waktu yang hampir sama atau dalam detik yang sama, maka nama gambar akan persis sama, sehingga salah satu gambar akan hilang, khususnya gambar yang sudah disimpan sebelumnya. Dengan kata lain, dengan menggunakan teknik seperti ini, tidak menjamin bahwa nama gambar itu benar-benar unik. Sehingga saya akan lakukan perubahan untuk struktur nama file menggunakan UUID, di mana kita akan bentuk sebuah objek string dengan nama unique ID, kemudian akan kita isi dengan sebuah ID random melalui metode random UUID. Kemudian kita konversi ke string. Setelah itu kita akan ambil variabel unique ID untuk ditambahkan ke dalam nama file untuk mengganti format tanggal tadi. Nah, harapannya dengan menggunakan UUID nanti nama dari setiap gambar akan unik dan juga tentunya berbeda. Nama daripada gambar tersebut akan juga kita lihat pada bagian konten deskripsi di setiap image view. Penyesuaian struktur kode berikutnya kita lakukan pada kelas tampil activity, di mana pada kelas tampil activity kita akan menampilkan gambar yang sudah tersimpan dalam media penyimpanan internal. Karena sebelumnya kita menggunakan pemanggilan gambar yang tersimpan pada resource drawable, kita juga perlu melakukan perubahan. Perubahan di sini dalam proses
pengambilan gambar dari berita. Nah, di sini kita bisa duplikasi perintah pada kelas berita adapter, kemudian kita gunakan kembali pada kelas tampil activity. Kita ganti proses penampilan gambar sebelumnya dengan perintah yang baru. Untuk import pustaka silakan ditambahkan. Kemudian sama halnya dengan proses yang terjadi pada kelas berita adapter, kita perlu penyesuaian beberapa parameter. Yang pertama adalah lokasi daripada gambar. Kita akan ganti holder gambar dengan data gambar yang kita terima dari intent. Nah, di sini kita gunakan bantuan sebuah objek string dengan nama img location untuk menerima lokasi gambar terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru kita gunakan sebagai parameter. Untuk image view kita juga sesuaikan dengan yang ada pada kelas ini. Kebetulan namanya sama, tinggal kita ganti atau kita hapus kata holdernya saja. Untuk content description kita juga isi dengan value dari img location. Sementara untuk konteks daripada tools kita bisa menggunakan this. Sampai di sana sudah selesai, kita bisa coba untuk menjalankan program kita. Nah, sampai di sana terdapat satu kesalahan pada kode program yang sudah kita buat. Nah, setelah saya telusuri, aplikasi tidak bisa berjalan karena ada suatu operasi penambahan data yang coba dilakukan, namun dalam keadaan koneksi ke basis data sudah tertutup. Tepatnya pada kelas database handler bisa diperhatikan pada metode tambah berita kedua yang tadi kita bentuk dengan memiliki dua buah parameter. Pada metode tambah berita di sini terdapat perintah untuk menutup koneksi ke basis data. Tepatnya pada baris ke-85. Perintah ini akan berdampak pada saat kita menambahkan berita dummy kedua. Karena ketika mencoba mengakses DB sudah tidak ditemukan. Sehingga perintah penutup database ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Penutupan akses ke database akan berdampak pada proses penambahan berita di metode inisialisasi berita awal, tepatnya pada penambahan berita kedua, karena memang database sudah tertutup. Kemudian kita coba jalankan kembali. Terlihat program sudah bisa dibuka. Selanjutnya kita coba dari sisi fungsionalitasnya. Pertama kita coba akses menu tambah berita. Nah, di sini kita coba untuk mengambil gambar dari image view. Ini muncul dialog untuk memilih gambar. Kebetulan dari galeri masih kosong di emulator saya. Kita coba mengambil gambar melalui kamera, tentunya kamera virtual. Nah, ini adalah tampilan kamera virtual. Kita bisa coba untuk mengambil gambar dummy. Nah, di sana sudah ditambahkan. Namun jika kita tekan back, gambar belum akan muncul pada galeri. Kita coba ulangi kembali. Pilih dari galeri. Gambar yang sudah kita ambil sebelumnya akan terlihat. Nah, di sini sudah akan disediakan fasilitas cropping gambar untuk berita kita dengan menggunakan resolusi yang sesuai dengan resolusi yang sudah kita definisikan, yaitu 4:3. Di sini dapat kita resize dengan resolusi yang konsisten. Kemudian jika sudah, silakan pilih crop dan gambar akan disimpan ke dalam media penyimpanan dan juga ditampilkan dalam image view ilustrasi gambar. Kemudian kita coba simpan data. Nah, di sana muncul pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Kita coba lihat pada list data berita, terdapat satu berita baru, meskipun masih kosong, hanya ada ilustrasi gambar saja. Jika kita buka, juga isiannya adalah kosong. Untuk gambar yang lain, kita coba buka dan juga kita coba edit dengan long click. Terlihat bahwa data gambar berita terlihat tidak rapi atau ada jarak pada tepi atas dan bawah daripada gambar berita. Itu terjadi karena memang
resolusi daripada gambar berita tidak terdefinisikan. Nanti akan kita sesuaikan agar gambar dapat ditampilkan secara konsisten dengan menggunakan resolusi yang sama. Kemudian setelah itu kita coba hapus satu data berita. Kemudian kita tekan kembali. Terlihat bahwa berita yang sudah kita hapus masih muncul dalam list berita. Nah, itu terjadi karena kita belum memberikan perintah untuk melakukan penampilan ulang data berita setelah activity utama dilanjutkan setelah pemanggilan activity yang lain. Selanjutnya kita coba lakukan edit data terhadap berita keempat. Dan di sini kita coba ganti gambar dengan menggunakan gambar dummy sebelumnya. Kemudian kita coba simpan. Untuk pembaharuan data sudah muncul dan juga satu berita yang kita hapus juga sudah hilang. Nah, sekarang kita akan sesuaikan beberapa kekurangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kembali pada kelas main activity, kita akan lakukan overriding terhadap sebuah metode dengan nama onResum atau kondisi ketika activity main dilanjutkan kembali setelah berpindah dari activity yang lain, khususnya tadi adalah activity input. Nah, pada saat activity dilanjutkan atau di resum, kita akan panggil metode tampil data, sehingga ketika kita lakukan penghapusan data seharusnya sudah langsung diperbaharui. Ini kita coba jalankan kembali untuk aplikasi kita. Kemudian kita coba hapus berita dummy yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Data berita terhapus dan juga sudah hilang dari list data berita. Kita coba hapus satu data lagi dan terlihat tersisa 2 buah data berita. Artinya proses penghapusan sudah bisa dilakukan dan juga bisa diperbarui secara langsung pada daftar berita. Nah, sampai di sana untuk operasi simpan data berita baru, pembaruan data berita dan juga penghapusan data berita sudah dapat kita lakukan. Namun, jika kalian perhatikan di sini pada berita kedua setelah dilakukan pembaharuan gambar dengan resolusi 4:3, tampilan berita menjadi tidak proporsional karena memang desain awal dari activity tampil menggunakan resolusi yang berbeda. Nah, pada video berikutnya kita akan coba sesuaikan agar gambar dapat ditampilkan secara konsisten. Selain itu, jika diperhatikan, setelah melakukan operasi penyimpanan data berita ataupun penghapusan data berita, activity input tidak akan langsung tertutup setelah operasi simpan dan hapus dilakukan. Berikutnya, kita akan tambahkan perintah untuk menutup activity input setelah tombol simpan ataupun menu hapus ditekan. Sebelumnya kita tutup terlebih dahulu beberapa struktur kode yang telah kita tambahkan pada kelas input activity. Kemudian pada bagian metode simpan data, kita akan tambahkan satu perintah di akhir metode dengan memanggil metode finish untuk mengakhiri activity input. Selain itu, kita juga tambahkan pemanggilan finish pada metode onOptionItemSelected ketika yang dipilih adalah menu hapus. Nah, sebenarnya alternatif lain juga dapat kita tambahkan pemanggilan finish pada metode hapus data. Itu juga sama saja. Sekarang kita coba jalankan kembali untuk menguji. Kita coba tambahkan satu data berita baru dengan data sembarang saja. Nah, di sini kita berikan judul contoh berita. Kemudian untuk tanggal, di sini kita perlu menginput secara manual. Nah, pada video berikutnya nanti akan saya berikan contoh bagaimana kita menggunakan date picker atau date picker dialog untuk mengambil data tanggal melalui dialog. Sementara kita gunakan
inputan manual terlebih dahulu. Kita isi sembarang tanggal 11 bulan 11 tahun 2020. Kemudian gambar kita isi dengan gambar dummy. Caption kita isi saja sembarang caption gambar. Penulis kita coba isi nama saya, dan isi berita isi saja isi berita, dan yang terakhir adalah link. Kita coba saja isi link dummy mengarah ke halaman blog saya. Kemudian kita coba simpan. Nah, terlihat bahwa setelah kita menekan tombol simpan, activity input akan otomatis tertutup. Nah, bagaimana dengan saat kita memilih hapus? Nah, di sana juga akan langsung menutup input activity. Kemudian berikutnya, pada setiap data berita yang terbuka, kita akan menambahkan satu menu, yaitu menu share ataupun menu untuk membagikan data berita, yang akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Nah, cukup sekian untuk video bagian ke-6. Silakan lanjutkan ke video berikutnya, yaitu video bagian ke-7. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka video ini, tekan tombol share jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan semangat belajar.